Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Syarahman dengan NIM 2104045010045. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konseling kelompok, tujuan konseling kelompok, serta langkah-langkah konseling kelompok. Juga pengertian bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok, serta teknik bimbingan kelompok. Baik, yang pertama yaitu pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2 atau 10 peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Kemudian, tujuan bimbingan kelompok. Nah, yang pertama, memfasilitasi anggota kelompok belajar dari pengalaman anggota lain dalam memahami suatu topik atau pengembangan keterampilan hidup tertentu. Yang kedua, memfasilitasi anggota menyadari bahwa setiap orang mempunyai masalah sendiri-sendiri. Yang ketiga, memfasilitasi anggota agar terampil berpendapat. Selanjutnya, teknik bimbingan kelompok. Yang pertama itu diskusi kelompok. Teknik diskusi kelompok yang dapat dilaksanakan diantaranya diskusi panel, lokakarya, dan diskusi terfokus. Kemudian yang kedua, bermain peran. Nah, bermain peran yang dapat dijadikan teknik bimbingan kelompok diantaranya psikodrama dan sosiodrama. Selanjutnya beralih ke konseling kelompok. Nah, yang pertama pengertian konseling kelompok. Konseling kelompok adalah layanan konseling yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau konseli dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk saling belajar dari pengalaman para anggotanya, sehingga peserta didik atau konseli dapat mengatasi masalah. Yang kedua, tujuan konseling kelompok. Tujuan konseling kelompok adalah memfasilitasi konseli melakukan perubahan perilaku, mengkonstruksi pikiran, mengembangkan kemampuan mengatasi situasi kehidupan, membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya, dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam kehidupannya dengan memanfaatkan kekuatan atau situasi kelompok. Selanjutnya, langkah-langkah konseling kelompok. Yang pertama itu pra-konseling. Nah, dalam pra-konseling dilakukan pembentukan kelompok atau forming. Kelompok dapat dibentuk dengan mengelompokkan 2-8 konseli yang memiliki masalah relatif sama. Nah, kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah pelaksanaan konseling. Pelaksanaan konseling kelompok dilakukan melalui tahap-tahap berikut. Nah, yang pertama, tahap awal atau beginning stage. Tahap ini merupakan salah satu tahap kunci yang akan mempengaruhi keberhasilan proses konseling kelompok. Kemudian, tahap transisi atau transition stage. Tahap ini adalah tahap penting karena dapat menentukan aktif tidaknya konseli dalam berinteraksi dengan yang lain. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap kerja atau working stage, yaitu kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor pada tahap ini adalah mengelola dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memfasilitasi pemecahan masalah setiap anggota kelompok. Nah, setelah tahap kerja atau working stage, maka dilanjutkan dengan tahap pengakhiran atau terminating stage. Tahap ini dimaksudkan untuk mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan konseling kelompok. Nah, langkah-langkah selanjutnya yaitu pasca konseling kelompok. Adapun yang dilakukan dalam pasca konseling kelompok yaitu yang pertama mengevaluasi perubahan yang dicapai dan menetapkan tidak lanjut kegiatan yang dibutuhkan secara individual setiap anggota kelompok, sehingga masalah konseli betul-betul terentaskan. Kemudian yang kedua, menyusun laporan konseling kelompok. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang konseling kelompok dan bimbingan kelompok. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.